Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Cahyara Disti dari kelas 11 Bisnis Retail 2 nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai permasalahan bisnis kaitannya dengan Idul Kurban. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Idul Kurban merupakan salah satu hari besar dalam Islam yang diperingati oleh umat muslim di seluruh dunia. Pada momen ini, umat muslim melaksanakan ibadah kurban dengan menyembelih hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba. Kegiatan ini tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga bertambah besar terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis, terutama di sektor peternakan, distribusi, dan perdagangan hewan kurban. Namun, di balik meningkatkannya aktivitas ekonomi tersebut, terdapat berbagai permasalahan bisnis yang muncul, seperti lonjakan harga, penipuan hewan kurban, distribusi tidak merata, serta masalah etika dan kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam permasalahan bisnis yang muncul dalam kaitannya dengan Idul Kurban, agar dapat dicari solusi yang adil dan berkelanjutan. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apa saja permasalahan bisnis yang muncul menjelang dan saat Idul Kurban? 2. Apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap konsumen, pedagang, dan masyarakat? 3. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan bisnis tersebut? 1.3 Tujuan penulisan. 1. Mengidentifikasi permasalahan bisnis yang berkaitan dengan Idul Kurban. 2. Menganalisis dampak permasalahan tersebut terhadap berbagai pihak. 3. Memberikan rekomendasi solusi untuk mengurangi permasalahan bisnis di masa mendatang. Bab 2. Pembahasan. 2.1 Permasalahan bisnis menjelang Idul Kurban. Beberapa permasalahan yang kerap terjadi dalam dunia bisnis menjelang Idul Kurban antara lain: A. Lonjakan harga hewan kurban. Permintaan yang tinggi terhadap hewan kurban menjelang Idul Kurban seringkali menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Hal ini dapat memberatkan konsumen dan memicu praktik penipuan oleh pedagang. B. Kualitas dan kesehatan hewan tidak terjamin. Banyak pedagang yang menjual hewan tanpa sertifikat kesehatan dari Dinas Peternakan. Hal ini dapat merugikan konsumen dan melanggar syarat sahnya kurban. C. Persaingan tidak sehat. Beberapa pelaku usaha menggunakan cara-cara tidak etis, seperti menyebarkan informasi menyesatkan, menjatuhkan kompetitor, atau menawarkan harga di bawah standar dengan mengorbankan kualitas. D. Penipu dalam transaksi online. Dengan meningkatkannya penjualan hewan kurban secara online, resiko penipuan juga meningkat, seperti foto hewan kurban yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau tidak adanya pengiriman setelah pembayaran. 2.2 Dampak permasalahan bisnis. A. Terhadap konsumen. Konsumen dapat merasa dirugikan karena membeli hewan yang tidak layak atau tertipu oleh pedagang nakal. B. Terhadap pedagang jujur. Pedagang yang berusaha menjalankan bisnis secara etis menjadi kurang kompetitif karena kalah harga atau terpengaruh oleh oknum yang berlaku curang. C. Terhadap pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus bekerja ekstra dalam melakukan pengawasan, sementara masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap pelaku usaha. 2.3 Solusi permasalahan bisnis saat Idul Kurban. 1. Pemerintah dan dinas terkait harus memperketat pengawasan dan memberikan edukasi kepada peternak serta pedagang. 2. Sertifikasi hewan kurban dan kesehatan hewan perlu diterapkan secara menyeluruh. 3.
Platform digital perlu bekerja sama dengan otoritas untuk memverifikasi penjual dan memastikan transparansi transaksi. 4. Konsumen perlu diedukasi agar memilih hewan kurban dari sumber terpercaya dan memahami syarat sah kurban. Bab 3. Penutupan. 3.1 Kesimpulan. Idul Kurban memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor peternakan dan perdagangan. Namun, permasalahan seperti lonjakan harga, penipuan, dan rendahnya kualitas hewan menjadi tantangan yang perlu diatasi. Keterlibatan semua pihak, pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sangat penting untuk menciptakan sistem bisnis kurban yang adil, sehat, dan sesuai syariat. 3.2 Saran. Diperlukan regulasi yang lebih ketat dan sistem distribusi yang transparan untuk menghindari praktik bisnis yang merugikan. Edukasi konsumen dan pelaku usaha juga perlu ditingkatkan agar nilai ibadah kurban tidak tercemar oleh praktik bisnis yang tidak etis. Terima kasih, itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di Idul Adha.